Om Swastiastu. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Operasional Hotel dan Restoran, yaitu materi bab 6 mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka De Agus Parmadi. Saya mahasiswa kelas 5B Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Nah, berikut adalah mind mapping yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada gambaran umum mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Yang kedua ada jenis-jenis perawatan. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat ada manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang terakhir ada Computer Maintenance Management System. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai perawatan sarana dan prasarana di gudang, kita harus memahami apa itu definisi perawatan terlebih dahulu. Nah, gudang dalam sebuah perusahaan tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam lancarnya operasional sebuah perusahaan. Nah, untuk itu perlu adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana gudang demi terjaminnya operasional dari perusahaan tersebut. Nah, menurut Corder pada tahun 1988, perawatan merupakan suatu kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau untuk memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Nah, kata kuncinya merupakan suatu kombinasi digunakan untuk menjaga dan ada kondisi yang dapat diterima. Nah, selanjutnya ada pendapat lain dari As-Sauri tahun 1993. Perawatan diartikan sebagai suatu kegiatan pemeliharaan fasilitas pabrik serta mengadakan perbaikan, penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kata kuncinya di sini adalah suatu kegiatan pemeliharaan, kemudian mengadakan perbaikan, penyesuaian atau pergantian. Nah, dan mencapai suatu keadaan operasi produksi yang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, bila kita simpulkan, pemeliharaan itu sendiri merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi peralatan tersebut di kondisi yang dapat diterima sehingga dapat menunjang kegiatan operasional di sebuah gudang. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu sarana dan prasarana gudang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Nah, kata kuncinya di sini adalah alat yang dapat digunakan dan untuk mencapai tujuan. Nah, sarana gudang sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sarana teknis dan ada sarana administrasi. Sarana teknis sendiri adalah sarana yang menunjang operasional gudang secara teknis. Tentu contohnya merupakan segala peralatan yang ada di gudang, baik itu kontainer, baik itu peralatan mesin maupun peralatan manual. Misalnya seperti rak gudang, ada kisi atau palet atau forklift truck. Kalau di industri perhotelan sendiri misalnya ada mesin-mesin atau machinery seperti sampling mesin, floor mesin, dan sebagainya. Sedangkan sarana administrasi merupakan dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang operasional seperti formulir, kemudian surat-surat pengantar, berita acara, ataupun
dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk menunjang operasional di gudang tersebut. Nah, selanjutnya adalah definisi dari prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan maupun proyek. Nah, kata kuncinya di sini adalah penunjang utama dan terselenggaranya suatu proses. Yaitu penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, prasarana gudang meliputi ada 2 jenis di sini. Yang pertama ada konstruksi gudang dan yang kedua adalah lokasi. Nah, konstruksi gudang di sini merupakan faktor internal dari gudang tersebut. Misalnya kualitas dari gedung tersebut, baik itu ruangan, fondasinya, atap, pintu, dan fasilitas pendukung lain dari sisi fisik bangunan gudang tersebut. Sedangkan lokasi yaitu faktor eksternal yang terkait dengan misalnya bagaimana memilih lokasi gudang. Apakah lokasi gudang tersebut dapat terjangkau dengan mudah oleh kendaraan perusahaan? Selain itu ada kondisivitas lingkungan, apakah aman dari bencana alam maupun ketersediaan air dan listrik atau prasarana penunjang lainnya. Kalau berbicara di industri perhotelan sendiri, misalnya letak gudang yang strategis di mana tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas tamu sehingga tidak mengganggu aktivitas tamu dan juga aktivitas gudang, namun mobilitas atau distribusi barang ke departemen lain di hotel juga dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan lokasi gudang yang sangat strategis. Nah, setelah kita memahami definisi sarana dan prasarana gudang, selanjutnya kita menuju jenis-jenis perawatan sarana dan prasarana gudang. Nah, tentu ada banyak teori dan ada banyak pendapat mengenai jenis-jenis perawatan sarana dan prasarana gudang. Namun pada kesempatan kali ini saya merangkum jenis-jenis dari perawatan gudang tersebut secara umum. Yang pertama ada corrective maintenance, yaitu perawatan yang dilakukan setelah kerusakan terjadi. Tentu ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sehingga kerusakan tersebut dapat dihilangkan sehingga operasional dapat berjalan dengan lancar. Nah, strategi ini sangat dipengaruhi oleh pemenuhan spare part atau suku cadang dan biaya yang diperhitungkan untuk ketersediaan atau ketidaktersediaan dari spare part tersebut. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh di industri perhotelan. Di perhotelan misalnya di gudang tersedia berbagai macam peralatan. Nah, peralatan yang biasanya melakukan corrective maintenance yaitu peralatan seperti electrical and machinery, seperti vacuum cleaner, polisher mesin, shampooing mesin, floor mesin. Tentu kadang perlu dilakukan pemeliharaan dari mesin-mesin tersebut. Saat kerusakan terjadi, tentu mesin harus diperiksa apakah ada perlu penggantian dari spare part atau suku cadang maupun kendala lainnya yang harus diatasi dengan segera. Nah, yang kedua ada preventive maintenance, yaitu kegiatan perawatan terencana yang dilakukan untuk menghadapi dan mencegah kegagalan potensial yang bisa saja terjadi di berbagai peralatan di gudang. Nah, kata kuncinya di sini adalah preventive atau pencegahan. Biasanya di hotel, preventive maintenance adalah perawatan yang terjadwal maupun terencana karena bersifat pencegahan. Nah, sistem di setiap hotel kan pasti berbeda-beda sehingga
mempunyai patokan atau standar tertentu mengenai pemeliharaan jenis ini. Namun biasanya pemeliharaan jenis preventif ini tergantung, dibagi menjadi jenis waktunya, misalnya berdasarkan waktu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Contoh lainnya yaitu dibagi berdasarkan sejauh mana peralatan tersebut sudah digunakan. Nah, saya beri contoh misalnya di hotel yang tercakup dalam ruang lingkup perawatan harian, misalnya peralatan mopping. Setelah proses mopping dilakukan, tentu alat mop atau pel tersebut tentu harus di-treat dengan baik, misalnya dicuci terlebih dahulu sehingga kain pelnya tersebut dalam keadaan bersih, terhindar dari kotoran ataupun kuman, sehingga berdampak pada kualitas mop pada saat digunakan pada hari berikutnya atau pada kegiatan berikutnya. Nah, habis dicuci tentu dilakukan penggudangan dengan baik sehingga kondisi dari mop tersebut dapat terjaga. Nah, jenis selanjutnya ada predictive maintenance, yaitu perawatan yang bersifat prediksi. Dalam hal ini merupakan evaluasi dari perawatan berkala. Nah, ini merupakan tindak lanjutan dari perawatan terencana atau preventif, karena sifatnya adalah memprediksi apabila nantinya ada kemungkinan terjadi kerusakan maupun penurunan kualitas dari suatu peralatan. Nah, biasanya perawatan ini berkaitan dengan monitoring seperti kalau pada machinery biasanya monitoring minyak pelumas, apakah sudah perlu diganti maupun perlu ditambahkan atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada monitoring visual, yaitu dengan melihat dari kegiatan perawatan tersebut, melihat kinerja dari alat tersebut. Misal melihat vacuum cleaner, dari segi visualnya apakah diprediksi akan terjadi sebuah kerusakan atau tidak. Selain prediksi visual, tentu ada seperti yang saya katakan tadi, ada prediksi kinerja dan prediksi getaran. Misalnya pada saat kegiatan berlangsung, kita monitoring apakah kualitas dari peralatan tersebut masih baik atau akan diprediksi terjadi sebuah kerusakan. Nah, selanjutnya adalah breakdown maintenance, yaitu perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu, di mana kerusakan terjadi secara mendadak. Nah, ini juga sering terjadi pada proses kerja, misalnya machinery yang tiba-tiba mati. Ini merupakan termasuk ke dalam breakdown maintenance, sehingga mesin tersebut tentu harus diperbaiki dengan segera demi lancarnya operasional dari pemeliharaan operasional dari kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya ada running maintenance, merupakan perawatan yang dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja atau pada saat proses produksi. Nah, running maintenance ini bersifat langsung terjadi saat penggunaan alat tersebut dilakukan saat operasional. Nah, sebagai contoh, melakukan inspeksi atau yang mirip dengan monitoring yang tadi, namun ini lebih kepada penilaian. Misalnya saat dinilai pelumas pada suatu alat tersebut kurang, lalu bisa langsung ditambahkan ketika alat tersebut masih beroperasional, seperti itu. Nah, selanjutnya ada emergency maintenance, merupakan pekerjaan perawatan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan dan kerusakan yang tidak terduga. Nah, ini mirip dengan breakdown maintenance, tapi emergency maintenance ini harus dilakukan dengan segera
demi lancarnya operasional karena bersifat sangat urgent. Selanjutnya ada shutdown maintenance, merupakan perawatan yang hanya dilakukan selama mesin tersebut berhenti beroperasi. Misalnya mesin yang sudah berhenti beroperasi ditaruh di gudang, lalu dilakukan pengecekan dan dilakukan maintenance. Nah, selanjutnya ada routine maintenance, perawatan yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu yang telah ditetapkan. Ini mirip dengan preventif, namun routine maintenance ini jadwalnya sudah dipastikan karena sesuai dengan standar operasional dari produk tersebut maupun peralatan tersebut. Selanjutnya ada design out maintenance, merupakan merancang ulang peralatan untuk menghilangkan sumber penyebab kegagalan dan menghasilkan model kegagalan yang tidak lagi atau lebih sedikit membutuhkan maintenance. Ini sangat jarang terjadi di industri perhotelan. Ini biasanya terjadi di gudang-gudang, misalnya di pabrik, seperti ada mesin yang mati namun dicari tahu apa penyebabnya, lalu mendesain ulang sehingga mesin tersebut dapat beroperasi kembali. Yang terakhir ada replacement atau penggantian. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu plan replacement, yaitu pemilihan waktu terbaik penggantian berdasarkan penentuan interval waktu optimum untuk meminimumkan biaya perawatan. Nah, ini kata kuncinya adalah penggantian yang sudah terencana dari suatu alat yang perlu diganti, baik spare part maupun komponen lainnya. Yang kedua ada replacement upon failure, yaitu penggantian yang dilakukan jika komponen atau sistem rusak. Nah, setelah memahami jenis-jenis perawatan sarana prasarana secara umum, nah kita lanjut apa sebenarnya tujuan dari perawatan sarana dan prasarana gudang. Nah, tujuan yang pertama tentu pemeliharaan bertujuan agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama serta menghindari kerugian yang bisa diakibatkan oleh fasilitas atau material yang tidak terjaga. Nah, tentu ketika kita melakukan kegiatan pemeliharaan, peralatan yang kita pelihara, yang kita rawat dengan baik tersebut tentu dapat memperpanjang umur dari barang tersebut karena kondisinya selalu dalam keadaan optimal dan sehabis melakukan pekerjaan juga dirawat sedemikian rupa sehingga mengurangi terjadi risiko penurunan kualitas dari peralatan tersebut. Nah, yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Nah, dengan pemeliharaan tertentu, pemeliharaan yang rutin tentu berdampak pada keselamatan barang sehingga tetap aman, sehingga berpengaruh terhadap operasional suatu perusahaan karena peralatan yang dibutuhkan akan ada dengan kualitas yang optimal pada saat dibutuhkan. Selanjutnya, kondisi suatu barang diharapkan dalam kondisi yang bagus setiap digunakan untuk operasional. Nah, untuk menjaga kualitas barang tersebut harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, dalam penggunaannya, dalam operasional juga diperhatikan sehingga kondisi barang juga tetap bagus meskipun selalu digunakan, dan saat storing atau penggudangan juga diperhatikan perawatannya, tentu berpengaruh kepada prediksi umur barang tersebut dapat digunakan. Nah, yang terakhir ada melatih rasa tanggung jawab si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Tentu kegiatan tersebut harus dilakukan dengan disiplin sehingga petugas pemeliharaan harus bertanggung jawab dengan baik sehingga operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita menuju manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang. Di sini saya menyampaikan pendapat menurut
Purwanto dan Muhammad Ali pada tahun 2008. Nah, yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown, berhenti beroperasi. Nah, sudah jelas seperti yang saya sampaikan tadi, dengan terjaganya kualitas barang tersebut baik saat penggunaan, saat penggudangan, tentu breakdown atau kecelakaan yang tidak terduga tentu dapat diminimalisir. Yang kedua, ada peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part. Yang selanjutnya, mengurangi biaya pemeliharaan. Tentu dengan dilakukan secara disiplin, tentu kerusakan yang terjadi tidak begitu fatal sehingga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Misalnya ada menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik karena kondisi dari peralatan kita yang optimal. Misalnya ada mengidentifikasi sarana dan prasarana mana yang memerlukan biaya perawatan secara berlebihan sehingga bisa dilakukan efisiensi berdasarkan metode dan strategi yang dikembangkan. Nah, pemeliharaan juga bisa sebagai alat identifikasi mengenai peralatan mana yang memerlukan biaya yang lebih besar, sehingga prioritas dari keuangan atau biaya pemeliharaan dapat dialirkan ke sana, dan identifikasi mana peralatan yang membutuhkan biaya yang sedikit serta jenis pemeliharaan atau kegiatan yang dilakukan seoptimal mungkin untuk menjaga kualitas dari peralatan tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau menghilangkan kecelakaan kerja. Kemudian meningkatkan motivasi pekerja. Selanjutnya mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan pekerjaan sarana dan prasarana karena sudah ditangani oleh manajemen pekerja yang baik dan terampil. Nah, kita lanjut mengenai manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Nah, dalam rangka meningkatkan kinerja atau operasional sebuah perusahaan, sarana dan prasarana gudang harus dalam kondisi yang optimal. Untuk mengelola sarana dan prasarana gudang dibutuhkan berbagai komponen atau berbagai faktor yang harus digabungkan atau diintegrasikan ke dalam sebuah sistem. Untuk itu diperlukan manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Purwanto dan Muhammad Ali menyatakan bahwa manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling seluruh komponen dan sumber daya yang ada agar bekerja sesuai dengan sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Nah, kata kuncinya di sini adalah yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam planning meliputi tentu penentuan tujuan, menentukan sistem apa yang dipakai untuk sistem yang cocok untuk dipakai untuk kegiatan perusahaan. Planning ini menyangkut kepada unsur 5W dan 1H atau what, when, where, why, who, dan how. Nah, contohnya misalnya manajemen pemeliharaan gudang di Padma Resort. Terlebih dahulu tentu harus menentukan sistem pemeliharaan yang sesuai terkait dengan misalnya Padma Resort adalah industri yang bergerak di bidang akomodasi serta food and beverage. Lalu menentukan sistem mana yang cocok dalam pemeliharaan gudang yang misalnya menggunakan computerized maintenance management system seperti itu. Setelah dilakukan penentuan atau planning, perencanaan dari
segala proses. Selanjutnya ada organizing. Tentu di proses ini yaitu penentuan kedudukan atau jabatan serta tanggung jawab, tugas, dan wewenang. Misalnya, Padma Resort menentukan jumlah anggota, jumlah pekerja yang sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan tadi, kemudian penentuan jabatan sehingga alur koordinasi atau alur komunikasi dapat berjalan dengan jelas sehingga berpengaruh terhadap operasional. Misalnya menentukan ada store manager, supervisor, serta staff yang mempunyai tugas masing-masing ketika melakukan kegiatan pemeliharaan di gudang. Selanjutnya ada actuating, yaitu tahap pelaksanaan dari realisasi penetapan tujuan sistem pemeliharaan yang dilaksanakan oleh setiap anggota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Itu tujuan yang telah ditentukan, kemudian penentuan sistem, dan kemudian pengorganisasian. Nah, yang di sini adalah fase di mana hal tersebut harus dijalankan. Misalnya, saya beri contoh di Padma Resort Ubud, misalnya melakukan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di CMMS, serta bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada controlling, yaitu proses pengawasan dari kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tentu kegiatan yang telah dilaksanakan harus dikontrol agar selalu berjalan di arah yang benar, searah dengan tujuan yang telah ditetapkan di fase planning di awal. Nah, itu tadi mengenai manajemen dari perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang terakhir, materi terakhir yaitu membahas mengenai computerized maintenance management system. Nah, terlebih dahulu, apa sebenarnya definisi dari CMMS atau computerized maintenance management system ini? Menurut Bagadia mengemukakan pendapatnya, sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif, di mana fungsi administratif meliputi membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari, dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. Nah, kata kuncinya di sini adalah sebuah program komputer untuk membantu pelaksanaan perencanaan, manajemen, fungsi administratif. Nah, yang dilengkapi dengan beberapa fitur. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Bagadia tersebut, tentu computerized management system ini setidaknya harus mempunyai 4 fitur utama seperti yang saya tampilkan di layar. Komponen yang pertama yaitu perencanaan work order dan penjadwalan. Nah, komputerisasi work order memuat dokumen-dokumen detail mengenai kegiatan pemeliharaan yang dicatat atau diposting di work order backlog yang akan tersimpan ke dalam sistem sehingga semua karyawan dapat melihat apa work order yang diposting sehingga dapat melakukan misalnya skala prioritas, jumlah alat yang digunakan, semua karyawan dapat melihat itu. Nah, seperti yang ditampilkan di layar, beberapa fitur yang mungkin yang harus dapat dijumpai untuk memudahkan pekerjaan seperti jumlah alat, prioritas, perencana, supervisor, klasifikasi pekerjaan, material yang diperlukan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada control inventaris. Nah, model ini digunakan untuk mengontrol dan mengawasi biaya pemakaian bahan ataupun material di perusahaan. Nah, ketersediaan material di gudang serta jadwal pemesanan suku cadang ataupun material.
Selanjutnya ada modul pemutakhiran data. Nah, modul ini digunakan untuk memperbarui informasi jadwal pemeliharaan preventif sesuai dengan tolak ukur yang dipilih atau pembacaan meter disertai dengan detail informasi. Selanjutnya ada modul laporan pemeliharaan, yaitu memuat pelaporan kepada manajemen yang berisi rangkuman kegiatan pemeliharaan seperti daftar analisis prioritas, work order, kinerja, perencana kegiatan, dan kinerja supervisor, dan work order, laporan biaya work order, backing work order, riwayat perbaikan, biaya pembelian alat, laporan biaya khusus perbaikan alat, keamanan work order backlog, laporan sisi pemakaian item, laporan antrian work order, dan laporan keterlambatan pemeliharaan preventif. Nah, sekian presentasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi. Sampai jumpa di lain kesempatan.